Good morning, good morning, good morning. Menjumpai Anda kembali pada hari ini dalam keadaan yang baik, diberkati, dan dalam pemeliharaan Tuhan. Saya berdoa bagi Anda yang sedang sakit, terkena COVID-19, ada masa depan, ada hari depan. Yuk, fight. Ya, a good fight of faith. Saya yakin percaya keberadaan Tuhan di dalam kehidupan Anda akan membangkitkan Anda dari penyakit ini dan membuat Anda segar kembali, sehat kembali, dan beraktivitas untuk memuliakan nama Tuhan kembali. Nah, hari ini saya akan bicara mengenai servant of God ataupun hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan itu adalah satu panggilan yang mulia. Karena yang jelas orang itu akan melayani tuannya, memberikan yang terbaik bagi kepentingan tuannya. Sudah melupakan apa yang menjadi kepentingan diri sendiri. Karena pengabdian itulah yang menjadi beban di dalam kehidupannya. Sudah termasuk juga pemeliharaan daripada rumah tuannya akan menjamin ya buat kehidupan setiap hamba-hamba yang dikenal dan yang asli menjadi milik tuannya. Nah, mencegah banyaknya hamba Tuhan yang hoax, yang palsu, yang aspal, ya, cuma pengakuan diri sendiri tetapi tiada pengakuan daripada tuannya, itu tipe-tipe daripada hamba Tuhan yang hoax, maka saya yakin percaya saudara perlu untuk mendengarkan perihal ini. Ya, terlalu banyak hamba Tuhan yang memulai perjalanan hidupnya dengan roh, tetapi mengakhirinya dalam kedagingan. Pertamanya rendah hati, tapi setelah Tuhan berkati, ya kesuksesan menyertai seperti bayangan begitu, apa yang terjadi mulai meninggikan diri sendiri. Lama-kelamaan menjadi angkuh dan sombong dan menjijikkan juga. Nah, ingatlah bahwa Anda harus bisa dipercayai, tetapi terlalu ceroboh sehingga menjadi pagar makan tanaman kalau kita ini tidak ada di dalam hadirat Tuhan setiap harinya. Selayaknya menjadi contoh dari kehidupan yang sederhana dan menarik. Ya, hamba-hamba Tuhan zaman sekarang ini malahan yang mereka menunjukkan kemewahan. Tetapi seharusnya Anda menunjukkan kesederhanaan daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya. Diberkati, tetapi tidak terjerumus masuk dalam hedonisme ataupun ya kalangan elit. Apa sih yang harus menjadi kesadaran utama bagi seorang hamba Tuhan? Ya, saya menjadi hamba Tuhan, saya dipanggil Tuhan tahun 1980. Ketika itu saya 19 tahun. Saya sudah masuk dalam pelayanan, mengikuti kakak ipar saya, ya kemana-mana melayani Tuhan, ngusir setan dan lain sebagainya. Sampai hari ini saya tetap melayani Tuhan yang sama, Tuhan yang sama. Ya, saya harap Tuhan melihat saya dalam keadaan hati yang mungkin semakin sempurna. Ya, tidak tinggi hati dan lain sebagainya. Saya tidak tahu itu dalam perjalanan hidup saya. Tetapi haruslah ada kesadaran ya, bagi setiap hamba Tuhan di mata jemaat dan masyarakat luas. Ada pepatah mengatakan demikian, janganlah berusaha untuk memperkenankan semua orang, karena itu hanyalah satu pekerjaan yang sia-sia saja. Itu benar. Kita tidak bisa membuat semua orang senang. Semua orang itu istilahnya mengikut kita. Tetapi bukan berarti urusan kehidupan kita menjadi semau gue, sehingga kita tidak peduli lagi penilaian dari luar. Yang jelas adalah kita harus menjaga nama baik kita, nama baik Tuhan. Dan itu dibuktikan dengan tingkah laku kita di hadapan orang luar. Nama baik penting sekali. Sebab manusia itu profesor, saudara, dalam menghancurkan apa yang baik. Apa yang sudah memberkati mereka pada awal mulanya, mereka tidak lagi berusaha mati-matian untuk menjaga nama baik keluarga. Manusia menghancurkan masa depan yang ada. Mereka mencemarkan nama Tuhan. Ya, nama baik Tuhan. Saudara, bicara reputasi dan nama baik ini haruslah dijaga seumur hidup. Tetapi semua reputasi seharusnya diselaraskan dan diuji dengan karakter manusianya. Matius 23 ayat 27, ya, Tuhan Yesus di sana yang penuh dengan welas kasih ini marah besar sekali terhadap sekelompok orang-orang Farisi ini. Dia berkata demikian, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi.
Hai kamu orang yang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Bisa Anda bayangkan pada waktu kalau Anda ada di tempat itu, ya, betapa muka daripada para pemuka agama ini bisa ya black and blue, ya, hitam dan biru begitu. Karena ini teguran juga, saudara. Disemprotkan aja dari mulut orang yang menjadi pesaing mereka. Mungkin yang terbaik kalau saudara capture dengan Instagram begitu, muka mereka menjadi merah, ya, merah padam, black and blue also. Nah, acap kali manusia itu mencari perihal yang benar di tempat yang salah. Misalnya mereka mencari pegawai administrasi di sebuah tempat ibadah. Mereka mencari contoh kekudusan di tengah ladang tempat keramaian pelacuran, ya, ataupun pencitraan diri. Mereka seharusnya mencari karakter daripada ketenaran. Ketenaran itu ibaratnya seperti uap. Popularitas itu cuma kejadian sekejap. Pencitraan memiliki sayap terbang. Mereka yang memuji engkau hari ini, mereka juga yang akan mengucilkan engkau. Satu hal yang tertinggal adalah karakter. Oleh karena itu karakter sangat penting sekali untuk kita kejar dan kita develop dalam hidup ini. Nah, seseorang dengan karakter yang mantap adalah seseorang yang mampu meletakkan dasar, fondasi dengan batu-batu yang dilemparkan orang kepadanya. Mereka tidak bereaksi secara sembrono. Mereka bisa menguasai diri mereka ketika dicaci maki, tetapi menggunakan caci maki itu sebagai batu, ya, untuk membangun bangunan yang di atas, karakter ilahi, karakter yang tahan uji. Batu-batu yang dilemparkan sebagai satu fitnaan, bukan menjadi akibat gaya hidup seseorang. Mereka bisa punya alasan untuk memfitnah kita karena hidup kita glamor dan lain sebagainya sebagai hamba Tuhan. Tetapi kita hidup sederhana. Kalau sederhana pun saudara difitnah, itu merupakan berkat, saudara. Maka lemparan batu fitnahan itu menjadi satu berkat besar. Tetapi kalau kehidupan saudara, ya memang, ya, istilahnya seperti dunia juga. Saudara ingin pamer, saudara ingin mencitrakan bahwa berkat Tuhan itu ada di dalam diri Anda dengan memakai baju yang mahal, kendaraan yang mahal, ROG yang mahal, dan lain sebagainya, menjadi gaya hidup seseorang. Dan mereka mulai mencaci maki saudara, mereka mulai memfitnah saudara. Ada baiknya Anda bertobat. Ada baiknya saya bertobat juga. Kita menyadari kehidupan akan membuat Anda rentan, ya, vulnerable, akan lemparan batu orang lain. Kalau Anda menjadi master, ya, dalam hal ini, begitu dilempar, tangkap batu-batu itu. Dan gunakan batu-batu itu. Jangan dilempar kembali. Melainkan gunakan itu menjadi satu bangunan yang lebih nyata dan jadi. Tidak ada satupun hamba Tuhan yang tidak pernah difitnah. Kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara, berarti Anda bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan hoax. Tetapi hamba Tuhan yang asli akan masuk dalam dapur api, fitnaan, dan lain sebagainya. Tetapi tergantung reaksi saudara bagaimana. Orang yang matang dan dewasa karakternya akan selalu menggunakan kesulitan untuk kemajuan. Kesulitan, tantangan, ya, rintangan akan menjadi satu kemajuan, satu progression yang mantap bagi kehidupan mereka. Nah, jikalau Tuhan menulis kisah kehidupan, kalau Tuhan yang menulis kisah kehidupan saudara dan saya, maka Anda dan saya bertanggung jawab untuk mengarahkan tindakan-tindakan kita. Mampukah kita memuliakan Tuhan? Dan pada akhirnya, ya, Tuhan akan mengatakan, masuklah kemari hambaku yang baik dan setia. Atau kita bisa memalukan Tuhan juga. Sehingga Tuhan berkata, nyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Beberapa hal yang saudara harus lakukan. Pertama, let God. Izinkan Tuhan. Kemudian, let go. Lepaskan. Difitnah itu tidak enak, saudara.
Rasanya saudara ingin menjelaskan perkaranya begini. Tapi let go. Dengan menutup mulut. Let it go. Serahkan Tuhan. And let God. Let God, let go, and let's go. Mari kita pergi. Di dalam perjalanan nih. Perjalanan itu suatu perjalanan, hidup itu suatu perjalanan, hidup itu suatu peperangan. Kita akan masuk dari peperangan ke peperangan yang lain. Hidup itu memang peperangan. Makanya 1 Timotius 6 ayat 12 mengatakan, fight the good fight of faith. Pertahankan iman. Semua boleh dihancurkan. Semua boleh diserang. Asal saudara ada di iman. Stay in faith. Maka saudara akan stay in the game. Hidup itu memang indah. Hidup itu cukup misteri, tidak dapat diprediksi. Tetapi selama Anda berjalan dalam kebenaran Tuhan, saudara tahu persis siapa yang ada bersama dengan saudara. Dan setidaknya kalau saudara masih tetap mengalami lemparan-lemparan batu fitnaan itu, setidaknya ada karakter ilahi. Ya, kalau Tuhan Yesus saja mengalami demikian, maka kita juga akan mengalami demikian. Kita ini hambanya. Oleh karena itu, tetap bertahanlah, tetaplah kuat. Tetap melayani Tuhan. Hai saudaraku, dipanggil untuk melayani Tuhan, itu adalah satu kemuliaan tersendiri. You have no idea. Ketika nanti kita selesai di bumi, saudara akan merasa, aduh, thank God I serve the Lord while I'm living. Terima kasih kalau aku diberi kesempatan untuk melayanimu pada waktu aku hidup. Karena berkat, karena kesejahteraan, karena segala sesuatu itu sedang menantikan Anda. Bertahanlah, kuasai dirimu, dan tetaplah setia melayani Tuhan. The Lord bless you.